Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Baik, masih tetap dengan saya Siti Hafsah. Kita akan mempelajari tentang lanjutan dari aplikasi Fasiankes ya. Sekarang pada bab ini yang dipelajari tentang aplikasi pengumpulan dan penyajian data di Fasiankes. Kira-kira sudah tahu nggak gambarannya seperti apa? Nah, kalau masih belum tahu, bisa kita kupas dari pengumpulan data. Nah, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan akurat. Datanya dapat dipercaya. Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak valid atau reliable, sehingga hasil penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka data tersebut tidak akan ada nilainya, maka tidak berguna. Hasil penelitian demikian sangatlah berbahaya. Lebih-lebih jika sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Jadi segala kebijakan itu kan dasarnya diambil dari berbagai data. Data itu harus memiliki akurasi yang tinggi. Harus kredibilitasnya juga tinggi. Yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian syarat-syarat data yang baik adalah yang pertama, data harus akurat, harus terbebas dari kesalahan-kesalahan, karena dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, setelah data terkumpul, peneliti perlu melakukan pengecekan data atau cross-check ya. Karena data tersebut kadangkala responden ada yang sengaja salah menjawab, ada yang tidak mengisi atau isiannya yang kurang lengkap. Nah, kemudian yang kedua, data harus relevan. Data tersebut harus memiliki manfaat bagi penggunanya. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa data tersebut? Tujuannya adalah ada data difungsikan untuk tingkat manfaatnya. Data juga harus sesuai dengan masalah penelitiannya. Kemudian data harus tepat waktu atau up to date. Data yang diambil dari sumbernya merupakan data yang terbaru, sehingga sangat bernilai dalam pengambilan keputusan nantinya. Data yang terkandung dalam rekam medis atau rekam kesehatan ya, harus berkualitas. Data berkualitas harus terkandung butiran data yang validitas atau masih berlaku. Ini harus digarisbawahi ya, masih berlaku. Kalau sudah expired, sudah melebihi dari puluhan tahun, data tersebut sudah tidak up to date ya. Untuk waktu tertentu dan tidak kadaluarsa. Dan rehabilitasnya tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan, dapat diandalkan, atau dapat dipercaya. Kemudian metode pengumpulan data ada sensus. Nah, untuk materi yang seperti ini seharusnya ada di sistem informasi kesehatan ya. Kalian akan mengenal tentang statistik. Nah, pasti sudah dapat ya dari dosen yang lainnya tentang sistem informasi kesehatan. Kalian nanti akan mengenal apa itu sensus, apa itu survei, apa itu populasi, sampel, hingga penyajian data ada di sana semuanya. Namun di mata kuliah aplikasi Fasiankes ini, aplikasinya bagaimana penggunaan aplikasinya itu di rumah sakit. Kemudian pengumpulan data kalau sensus ya, pada seluruh anggota populasi. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya atau true value, sehingga disebut parameter. Misalnya sensus penduduk tahun 2010, sensus ekonomi 2016.
Contoh kalau yang di rumah sakit, sensus harian di rumah sakit ada pasien rawat jalan, jumlah kunjungan rawat jalan, itu juga termasuk dari sensus. Kemudian pasien rawat inap, ada sensus harian pasien rawat inap, adalah kegiatan pencacahan atau penghitungan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari pada suatu ruang rawat inap berisi mutasi keluar masuk pasien selama 24 jam, mulai pukul 00 sampai pukul 23.59. Kemudian survei, ya. Survei pengumpulan data pada sebagian anggota populasi. Hal ini sering disebut sebagai sampling. Sampling itu seperti hal terkecil dari populasi, ya, diambil samplingnya. Nah, data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimated value. Contoh, jika populasi sebanyak 1000 rumah sakit dan hanya akan diteliti 100 saja. Jadi sebagian saja, ya, a part of, ya. Maka hasil penyelidikan merupakan suatu perkiraan. Misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah pasien, perkiraan jumlah pendapatan, perkiraan rata-rata gaji karyawan per bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ini contohnya rekapitulasi harian pasien rawat inap. Nah, seperti ini, misalnya dari rumah sakit mana, data bulan apa, dari ruang perawatan apa, tempat tidur yang tersedia. Nah, seperti ini. Kalau dalam bentuk manualnya, ya, mulai dari pasien awal, pasien masuknya, kemudian pasien pindahannya, jumlahnya, pasien, dan lain sebagainya, rincian pasien VIP kelas 1, kelas 2, seperti itu. Jadi tersensus lengkap, komplit. Kemudian ini contoh ringkasan masuk dan keluarnya, ya. Nah, seperti ini merupakan juga sensus. Kemudian jenis instrumen pengumpulan data. Apabila metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, kemudian ditentukan instrumen pengumpulan data untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti, instrumen atau device, ya, untuk memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain. Ada daftar pernyataan, lembar observasi atau pengamatan, kemudian ada angket, alat ukur seperimeteran, timbangan, termometer, tensimeter, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis instrumen. Kemudian penyajian data. Nah, kalau tadi pengumpulannya, kalau sekarang adalah penyajian data. Yaitu apa? Suatu mekanisme pengolahan data tersebut menjadi informasi untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa penyajian data menjadi informasi berbentuk tabel, kemudian ada yang berbentuk diagram atau grafik. Nah, seperti itu, menyajikan data. Data tadi itu kan fakta mentah yang belum diolah. Nah, kemudian penyajian ini adalah merupakan informasi yang akan disampaikan untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian bagaimana hal-hal tadi yang sudah dibahas itu diterapkan dalam sebuah aplikasi atau software. Software atau aplikasi di mana? Di rumah sakit tentunya. Karena kalian adalah basicnya rekam medis, orang yang notabene rekam medis yang dibahas tentang aplikasi yang ada di Fasiankes. Nah, jadi penerapan software kalau di rumah sakit, ya, rumah sakit itu sudah memiliki berbagai macam software. Nah, software yang terperinci manajemennya rumah sakit itu menggunakan SIM-RS. Kalau di puskesmas menggunakan apa? SIMPUS. Masih ingat, ya? Nah, SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Nah, kemudian rumah sakit, ya, atau puskesmas yang masih belum memiliki sistem atau masih menggunakan sistem pengolahan yang misalnya manual, nah itu biasanya diolahnya bisa menggunakan Excel atau program yang lainnya. Ada yang pakai SPSS, nah seperti itu. Tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakitnya, ya. Tapi kebanyakan sekarang semua rumah sakit di Indonesia hampir keseluruhan menggunakan SIM-RS. Nah, kemudian software SIM-RS ini atau SIMPUS, ya, ada yang bersifat open source, ya, gratis atau free. Ada yang dikembangkan seperti SIM-RS Ghost, nah ini free. Atau SIM-RS yang lainnya. Adakah SIM-RS yang lainnya? Ada, ya.
yang buatannya orang luar negeri juga ada, yang kalian nanti bersifat gratis, bebas untuk uh, mengkode ulang istilahnya ya, membuat source code dikembangkan hingga sesuai dengan keinginan, itu ada. Kemudian ada yang sifatnya berbayar, artinya rumah sakit atau puskesmas harus membeli software yang digunakan untuk pengumpulan hingga penyajian data. Belinya ke mana ya? Ke programmer, PT-PT atau CV yang penyedia dari software-software tersebut. Kemudian ya, sebuah contoh sensus harian atau pengumpulan data pada pasien rawat jalan yang akan menghasilkan laporan-laporan. Jadi dari hasil tadi itu akan menghasilkan laporan-laporan itu ada di SIM-RS-nya. Ini contoh SIM-RS yang berbayar. Contohnya dalam pendaftaran pasien rawat jalan. Pendaftaran pasien rawat jalan contohnya seperti ini. Ya, jadi di situ ada transaksi pasien. Bagaimana kita mendaftarkan pasien mulai dari nomor rekam medisnya. Ini merupakan apa? Sensus ya. Mendata. Kalian juga wawancara di sini. Juga mendapatkan data-data dari pasien berupa identitasnya. Tekan pasien baru, kemudian mengisikan namanya, kemudian alamatnya. Dari registrasi diisi boleh tanggal daftarnya, kondisi datang, cara bayar, mau ke unit mana, poliklinik tujuannya. Kemudian kalau asuransi ada nomor kartu, nama peserta, nomor SEP ini juga harus diisikan. Kemudian kalau ini jika menggunakan asuransi BPJS, tapi kalau pasien umum ini skip saja. Nah, kemudian ada tanggal rujukannya, nomor rujukan, nama instansi, alamat, nama pengirim, dan lain sebagainya. Kemudian ini identitasnya ya, yang atas semuanya ada tempat lahir, jenis kelamin, dan umur. Ini hanya lingkup pendaftaran, karena kan pengumpulan data dimulai dari pendaftaran pasien, ya. Dari pendaftaran itu akan terkumpul berbagai macam data, kemudian nanti akan membentuk data-data yang lain. Nah, kemudian ini masih pengumpulan ya. Ini contohnya kalau diisikan, nah seperti ini saya tutup ya, ini contohnya kalau di entry pengumpulan data pada tempat pendaftaran pasien seperti ini. Kemudian dari kunjungan rawat jalan ya, tadi ada pasien rawat jalan yang sudah berobat, maka akan menghasilkan beberapa laporan seperti ini kalau di SIM-RS yang berbayar. Jadi kita itu akan menyediakan laporan-laporan sesuai yang diinginkan oleh manajemen rumah sakit. Manajemennya, manajernya, direkturnya menginginkan laporan-laporan seperti apa. Nah, bisa diakses seperti ini. Ini kebetulan di satu rumah sakit ini yang diperlukan ya seperti ini. Mulai dari kunjungan pasien baru, kemudian pasien lama. Ini berdasarkan tanggalnya, nanti tanggal berapa masuknya, kemudian maksudnya tanggal berapa data yang diinginkan sampai dengan tanggal berapa. Kemudian misalnya berdasarkan bulan juga boleh, berdasarkan tahun juga boleh. Nah, di sini ada kunjungan pasien baru, pasien lama, kemudian apabila memilih keduanya, ada rekapitulasi kunjungan RJ, ada rinciannya juga, ada rekapnya, RL2B-nya ini morbiditasnya yang kemarin saya sebutkan untuk SIRS online ya. Kemudian dispresi kunjungan, nah 10 besar penyakitnya juga untuk SIR online juga. Kalau sekarang namanya RS online ya. Kemudian rekapitulasi kunjungan per tahun. Nah, komplit semuanya sesuai yang diinginkan oleh manajemen rumah sakit. Itu yang inti seperti itu. Jadi dari kunjungan tadi akan menghasilkan laporan. Jadi pengumpulan tadi di garda terdepan tadi. Garda terdepan bukan dokternya ya yang dimaksud ya, maksudnya resepsionisnya atau kalau kalian TPP ya, tempat pendaftaran pasien itu nanti akan menghasilkan data-data identitas dari pasien. Nah, dari situ maka akan ditambahkan dari data poliklinik. Data poliklinik tersebut dapat diambil beberapa laporan-laporan seperti ini. Kemudian ini kalau laporan rawat inapnya. Ada data penderita masuk dan keluar. Nah, dispersi per kecamatan, morbiditas, pasien meninggal, rujukan ke atas ya. Kemudian rujukan dari bawah, tindakan, kematian, dan lain-lain seperti ini. Ini tergantung rumah sakitnya ya, tidak semua rumah sakit sama seperti ini.
Kemudian kalau penyajian data berbasis tabel, nah ini contohnya dari kunjungan pasien tadi. Nah ini misalnya laporan kunjungan pasien baru seperti ini. Ada mulai dari nomor rekam medisnya, nama pasiennya, usianya, kecamatannya, kemudian unit tujuannya, ada cara bayar. Ini contohnya kunjungan pasien. Kemudian kalau kunjungan pasien per diagnosa, nah ada tabel seperti ini. Ini penyajian data juga ya. Jadi rincian kunjungan pasien rawat jalan per diagnosa, misalnya per tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini tanggalnya, kemudian nama pasiennya siapa saja, nomor rekam medisnya, jenis kelaminnya, umur, kemudian alamatnya. Nah, ini diagnosa penyakitnya, ya. Diagnosis ya. Jadi semua data diagnosisnya itu akan terkumpulkan. Ini juga nanti akan di-up atau dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian ada kunjungan rawat jalan ya. Jadi ini jumlah ya. Kalau yang tadi itu berdasarkan diagnosis, kalau ini jumlah kunjungan rawat jalan. Misalnya dari masing-masing unit ya. Ada misalnya dari unit hemodialisa, instalasi hemodialisa, ada instalasi gawat darurat, instalasi patologi klinik, kalau kalian bilangnya lab. Nah, ini dari berbagai macam klinik-klinik sampai dari uji kesehatan, ada rehab medik. Nah, jadi ini pengunjungnya berapa, kunjungannya berapa, kemudian konsultasinya. Nah, ini juga tergantung format yang diinginkan oleh rumah sakit. Misalnya nggak pakai pengunjung, langsung kunjungan. Boleh, terserah. Jadi opsionalnya nanti minta ke developernya atau programmernya ya. Nanti akan menyeting sesuai yang diinginkan oleh laporan rumah sakit. Nah, di sini ada kunjungan morbiditas. Ya, data keadaan morbiditas pasien rawat jalan di rumah sakit bulan April. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pertama ada nomornya, kemudian daftar terperinci, golongan, sebab sakitnya, ini morbiditasnya seperti ini. Kalian nanti juga akan mempelajari semuanya di statistik ya. Kalau ini contohnya di rumah sakit aplikasinya seperti ini, SIM RS yang berbayar. Kemudian 10 besar ya penyakit, nah itu seperti ini. 10 besar penyakit rawat jalan, jadi digolongkan pada setiap bulannya, karena pada setiap bulan kasus 10 besar penyakit itu tidak sama jumlahnya. Jadi mulai dari nomor daftar terperincinya, golongan sebab penyakitnya, laki-laki atau perempuan, kemudian jumlah kunjungannya. Nah, di sini ada usia dalam tahun, komplit seperti ini. Kalian nanti juga kalau mau bikin TA, nah kurang lebih juga seperti ini. Dalam pengkategorian atau pengelompokan dari daftar 10 besar penyakit rawat jalan. Kemudian rincian kunjungan pasien per ICD. Nah, ini juga disajikan dalam bentuk tabel. Ya, penyajian data yang berbentuk tabel. Contohnya ini TBC ya. Nah, siapa saja. Kemudian ICD ini siapa saja, ICD ini siapa saja pasiennya, seperti itu. Jadi pengelompokan atau pembuatan laporan-laporan itu berbagai macam, sesuai dengan yang diminta oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Kemudian rincian pasien meninggal juga seperti ini. Adakah rincian pasien meninggalnya tidak seperti ini di tempat lain? Banyak, jadi berbagai macam. Kemudian ini bor, loss, toy ya. Ada rumusan-rumusannya. Kalian tentu yang lebih paham ya tentang bagaimana merumuskan dari bor, rumusnya loss, BTO, toy, dan lain sebagainya. Kalau dalam aplikasi SIM RS disajikan dalam bentuk seperti ini tabelnya. Kemudian kalau dalam bentuk grafik, kalau bentuk grafik otomatis pertamanya dibuat dari tabel dulu. Ini dari tabelnya. Nah, kemudian kalau disajikan dalam bentuk grafik, ini demografi ya, demografi per kecamatan. Ini contohnya Kecamatan Kepanjen ada 122 sampai ke bawah itu. Kemudian kalau dalam bentuk tabel, nah seperti ini. Dalam bentuk grafik ya. Kalau dalam bentuk grafik disesuaikan dari tabelnya yang tadi. Gampang kan? Kalau kalian misalnya nggak ada SIM RS, berarti pakai apa?
pakai Excel, bisa semuanya ini di Excel, tapi ya tentunya nggak akan secepat dari SIM-RS karena kalian akan merumuskan dulu, mengentrikan dulu di aksesnya. Nah, seperti itu. Kemudian penyajian data grafik bor pada rawat inap. Nah, kurang lebih seperti ini semuanya dari contoh-contoh laporan aplikasi SIM-RS. Kemudian selanjutnya ya, ada contoh SIM-RS yang sifatnya open source. Nah, open source ini gratis, free, dapat dikembangkan. Nah, ada OpenEMR, kalian nanti dapat mengaksesnya di sini. Is the most popular open source electronic health records and medical practice management solution. Jadi di sini terkait tentang bagaimana data elektronik health record-nya ini tersimpan semuanya, pengolahan mulai dari penginputan hingga nanti penyajian data juga ada semuanya. Kemudian ada OpenMRS. Nah, kalian juga dapat mengaksesnya di sini. Kemudian ada yang lainnya, ada sangat banyak sekali ya. Yang ini bisa langsung demo langsung, bisa langsung kalian praktikkan. Kalau yang seperti SIM-RS Ghost itu harus daftar rumah sakit dulu dan lain-lain. Jadi kalian tidak bisa mempraktikkan langsung ya. Kalau yang ini nanti kalian bisa uji coba sendiri bagaimana mengentry, bagaimana kalian nanti mendaftarkan pasien ya, ada di TPP. Nah, itu kalian coba di sini. Kalau yang OpenMRS ya, sebuah rekam medis elektronik ya, sama EMR-nya. Nah, itu dikembangkan oleh komunitas dan memiliki source code yang terbuka. Open source itu juga dapat dikembangkannya sama keduanya ini ya. Namun nanti kalian prakteknya juga berbeda. Baik, daripada agak bingung gitu, mari kita langsung praktek langsung ya. Ini yang Open MRS. Nah, kalian nanti tinggal aja klik alamat ini ya, nggak pakai demo gini, nanti tekan pada demo maka tampil pada halaman ini, kemudian tekan launch ya, kalian launching bagaimana uji coba dari demo itu. Ingat tadi di sini ada username-nya admin, nah kemudian passwordnya admin 123, di sini minta username-nya admin, kemudian di sini admin 123. Jangan lupa memilih. Nah, misalnya di sini pilih registration desk ya. Jadi bagian yang ada di TPP. Kalau kalian mau yang isolasi atau inpatient dan lain-lain ini terlalu jauh ya, karena orang rekam medis lingkupnya pertama ada di registration desk dulu. Tekan login. Nah, kalian akan menemui menu-menu seperti ini, mulai find pasien, kemudian active visit, register pasien, capture fit. Nanti kalian ini praktikkan. Saya pengen tahu betul bagaimana kalian mempraktikkan harus di registrasi pasien ini. Seolah-olah diri kalian sendiri ini akan menjadi pasiennya. Contoh seperti ini, saya isikan nama saya ya. Misalnya seperti ini ya, saya ini untuk family name terserah, ini hanya untuk uji coba. Kemudian pilih jenis kelaminnya, gendernya female, dan next. Nah, misalnya lahirnya 21 Januari, misalnya seperti ini. Nanti kalian entrikan sesuai dengan data KTP kalian masing-masing ya. Kalau ini misalnya data pasiennya tidak ditemukan, kira-kira estimasinya berapa, lain yang nggak punya KTP itu ya. Kalau ini kan sudah jelas ya, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kode posnya berapa ya, saya lupa, kosongnya aja dulu. 65 berapa ya, acak aja. Kemudian kalau kalian harus sesuai ya dengan yang ada di KTP kalian masing-masing, jangan mencontoh seperti punya saya. Nah, kemudian nomor HP-nya.
relationship-nya ya. Jadi relasinya apakah dokter, apakah sibling atau pasien. Nah, isi aja. Misalnya di sini pairnya aja ya. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah mendaftarkan pasien, nah maka akan ada notif seperti ini, mau confirm submission apa tidak. Kalau tidak jadi tekan cancel, kalau confirm maka ini akan terdaftar. Kita tunggu loadnya dari database. Nah, oke, sudah masuk ya. Nih, nama saya sudah menjadi pasien di sini. Kemudian ini mulai start visit dan lain-lain. Menu-menu ini kalian dapat mengoperasikannya sendiri, uji coba bagaimana sistem ini dapat berjalan ya. Tapi nanti kalau di rumah sakit yang lainnya, misalnya rumah sakitnya di Indonesia, jelas tidak pakai yang ini. Ini kalian agar tahu bagaimana sih dalam mengoperasikannya. Misalnya diagnosanya apa, kemudian vitalisnya apa. Nah, di sini bisa kalian entrykan sesuai yang kalian inginkan. Jadi saya nanti memberi tugas pada kalian untuk mengentrikan data-data di sini semuanya ya. Oke, kalian bisa lanjutkan masuk ke menu yang tadi, misalnya kembali ke menu pada menu utama ini, kalian bisa lihat-lihat fitur-fiturnya seperti apa. Nanti kalian rangkum apa fitur-fitur yang ada di Open MRS. Nah, sekarang demo yang di Open EMR ya. Di Open EMR itu seperti ini. Nanti kalian masuk pada demo di kanan, new tab ya, ini sudah masuk pada demo. Nah, di sini linknya, link demonya di sini. Pada demo ini ada halaman username dan password loginnya. Kalian pakai yang misalnya ini sebagai front desk ya, resepsionis. Misalnya kalian sebagai TPP tadi, passwordnya juga sama resepsionis. Passwordnya resepsionis. Bahasanya Indonesia saja biar kalian nggak bingung. Oh, I'm so sorry, salah ya. Kok tidak mau ini? Kita coba lagi. Kemungkinan tadi ada spasi ya. Nah, ini dashboard awal ya. Pertama kali masuk seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa masuk pada pasien ya, misalnya mau daftar pasien seperti ini, kalian bisa cari nama-nama pasien yang sudah terdaftar di sini. Kan tidak ada kan ya. Nah, kita buat pasien baru. Nah, ini banyak sekali, kalian silakan isikan mulai dari nama. Misalnya di sini ibu. Nah, namanya siapa? Kalian bisa uji coba bagaimana mendaftarkan pasien seolah-olah kalian sekarang berada di rumah sakit. Nah, saya kalau mencontohkan sampai akhir serasa tidak mungkin ya, karena ini tentang kelengkapan pasien. Jadi nanti kalian lengkapi dengan identitas kalian. Di tugas ini nanti dikumpulkan di classroom ya. Jadi kalian bisa pilih nanti pakai identitas yang jelas ya, pilihnya pakai Open EMR atau pakai yang MRS demo. Nanti kalian bisa menanggapi atau membuat simpulan dari masing-masing itu. Nah, ini masih ada kontak ya. Kemudian ada fitur lagi pilihannya. Nah, kemudian ada perusahaan pemberi jasa. Oh, sebanyak ini ya. Kalau ngentrikan sebanyak ini, sepertinya kalian pilih yang penting-penting saja.
Kalau kalian bisa mengisinya dengan detail, kalian screenshot, nah itu maka lebih baik ya. Kemudian guardian, nah ada asuransi dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian tekan pasien baru, sudah selesai kalian dalam membuat pasien baru ini. Coba memposisikan diri kalian sebagai petugas TPP, pasiennya kalian sendiri masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian nanti tugasnya silakan beri simpulan atau fitur-fiturnya apa saja kalian sebut. Ini namanya fitur-fitur ya. Nah, kira-kira dalam fitur itu apa saja yang dapat digali. Nah, kalau kalian misalnya nekan uji coba, nah kalian akan mengerti di dalamnya seperti apa. Saya pengen menggali bagaimana kalian mempelajari tentang sistem ini ya. Baik, saya kira sudah jelas ya. Kemudian apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan bagaimana, nanti akan saya upload bagaimana metode pengumpulan tugasnya, caranya seperti apa, nanti ada di Classroom. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi semuanya.